Maka Bakkah itu menarik dikunjungi orang dari berbagai penjuru dunia yang mencari ketenangan. Tidak mau melihat bangunan Ka'bah yang hanya sederhana itu. Kalau bangunannya lebih bagus Borobudur, Prambanan gitu. Ya. Tapi kenapa orang berebut untuk datang ke sana? Karena di situ menjanjikan ketenangan dengan tegaknya sholat. Nah, maka dalam uji coba sederhana dan kecil, kita menggerakkan sholat berjamaah di Masjid Jogokarian itu mulai tahun 99. Ketika masjid sudah penuh oleh jamaah, nah dari mana-mana orang berdatangan. itu sudah rumus itu. Waj'al af'idata minan nas tahwi ilaihim. Saya kira Gontor ini dulu juga daerah yang sepi ketika ya pendiri pesantren ini tidak mengajak santrinya untuk tegak sholat berjamaahnya itu. Nah, dengan banyaknya santri yang sholat, ya orang datang dari berbagai penjuru, datang. Coba aja kalau santrinya tidak sholat. Nggak ada. Nggak ada magnetnya Gontor itu, nggak ada. Gitu ya. Jadi, itu magnetnya itu adalah hakimis sholat. Nah, paradigma memakmurkan masjid dalam surah At-Taubah ke-18 ini yang sekarang dilupakan. Orang Islam terjangkiti penyakit orang-orang musyrik, memakmurkan masjid itu hanya membangun bangunannya. Di Solo ada masjid Syekh Yazid yang begitu megah, tapi hanya dibuka menjelang sholat, setelah sholat ditutup lagi. Itu bagian dari candi Islam. Saya katakan itu bagian dari candi Islam. Itu bagian dari paradigma yang sesat. Saya berani mengatakan begitu. Karena apa? Masjid itu baitullah, rumahnya Allah. Mau seorang mau ketemu Allah hanya dibatasi jam tertentu. Ini kan berarti Allah dipenjara di rumahnya sendiri, hanya diberi jam besuk. Jam kunjungan yang mau bertemu dengan Tuhannya itu dibatasi jam-jam tertentu. Maka akhirnya orang datang cuma foto, itu selfie, nah itu pergi. Ya, tidak akan ada gema yang menggerakkan hati. Tidak akan menjadi daya tarik magnet untuk membangun sebuah peradaban. Nah, Rabbana liyuqimus shalah. Nah, maka ketika orang berdatangan karena ketentraman yang didapat beribadah di situ, otomatis itu warzuk ahlahu minas samarat. Sumber rezekinya itu datang dari orang-orang yang datang itu. Maka sering saya bandingkan ya, dulu ketika Masjid Jogokarian belum banyak yang sholat berjamaah, nggak ada orang datang dari mana-mana. Maka waktu itu tahun 99 itu infak masjid satu tahun itu cuma 8.640 gitu. Ya. Zakat malnya itu cuma 5 juta, itu yang bayar zakat cuma 19 orang. Sekarang zakat malnya aja yang bayar 659 orang muzaki. Zakat malnya bisa 3,2 miliar. Itu satu contoh kalau kita mau ukur dari sisi itu saja. Jadi rumusnya itu Rabbana liyuqimus shalah, nanti waj'al afidatan minan nas tahwi ilaihim warzuq ahlahu minas samarat. Negeri ini akan menjadi negeri yang didatangi orang-orang yang membawa rezeki ketika rakyatnya menegakkan sholat. Tapi ketika orang hanya datang mau melihat peninggalan-peninggalan sejarah berwisata, yang datang kaum-kaum serakah yang akan merampas kekayaan negeri ini, yang datang dulu rempah-rempah yang melimpah, yang datang para kolonialis, imperialis, datang menguasai negeri kita. Ya, John Peterson pun membawa pasukan VOC, pasukannya para pedagang Belanda.
ya, para kapitalis tuh. Kemudian tanggal 30 Mei tahun 1619 mendirikan Nederland Hindi. Maka sejak itu Indonesia disebut koloni Belanda atau jajahan Belanda. Kita hidup sebagai anak jajahan. Kita disebut sebagai inlander. Kita hidup miskin, sementara pendatang yang menjajah kita hidup kaya raya. Ya, negeri Belanda yang miskin waktu itu bisa menjadi megah, dibangun dari kekayaan kita. Dari rempah-rempah, dari tebu, ya, gula, itu di mana-mana itu dulu. Ponorogo, Madiun, oh itu pabrik gula banyak sekali. Sebagai emas putih dagangan utama Belanda dengan tanam paksa, kultur stelsel, rakyat kita nggak bisa nanam beras karena harus nanam tebu, hidup miskin. Ya. Belanda dengan penghasilan dari gula di Indonesia ini membangun dam-dam sehingga kota-kota yang tadinya di bawah permukaan air laut, rawa-rawa itu dijadikan kota, muncullah Amsterdam, dam ya, damnya itu dibangun dari gula kita. Rotterdam, itu semuanya dulu. Dam-dam itu bisa dibangun. Yang sekarang mau ditiru di PIK 2, di pantai utara, dibangun dam-dam supaya tidak kena rob gitu. Tapi Cina yang punya aguan, yang diberi fasilitas oleh pemerintah Orde Buruk yang namanya Jokowi kemarin itu, yang sekarang lagi dipersoalkan publik ya, ini. Nah, itu yang terjadi. Mereka datang membawa kesengsaraan. Bangun kesadaran tuh rakyat ingin merdeka. 60 miliun atau 60 juta rakyat Indonesia waktu itu bersyukur Indonesia merdeka, sampai Mutohar, orang Habib dari Semarang, ya, begitu merasakan kebahagiaan itu sampai dia membuat 2 lagu. Yang pertama lagu Hari Merdeka 17 Agustus, ya, itu. Kemudian yang kedua syukur, dari yakinku teguh hati ikhlasmu penuh akan karuniamu, tanah air pusaka Indonesia merdeka, syukur aku sembahkan kehadiratmu Tuhan, kan gitu ya. Kita mensyukuri tanah pusaka ini telah merdeka. Tapi syukurnya tidak kita ekspresikan dengan benar. Dibangunlah dengan petrodolar itu fisik. Tidak seperti kata W.R. Supratman di Indonesia Raya, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Yang dibangun itu badannya dulu. Ya. Maka kita jatuh lagi ke jajahan baru. Sekarang yang rakus datang negara-negara ke sini, emas, perak, batu bara, nikel, Masya Allah, semua dirampas untuk kesejahteraan asing. Rakyat kita miskin, menurut Prabowo ya, Presiden pidato di pertemuan konferensi tingkat tinggi G20 mengatakan saya memimpin negara yang 25% rakyatnya kelaparan. Itu yang ngomong Presiden kita. Jadi rakyat Indonesia ini 25% kata Prabowo kelaparan, miskin.